Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Ramadhani sebagai coach dalam coaching ini dan Ibu Eli sebagai coachee. Baik, kita mulai. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Vivi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Suasananya nampaknya Ibu lagi ceria, karena ada bunga yang bermekaran di belakang. Apakah sesuai dengan perasaan Ibu saat ini? Suasana memang sedang semarak karena sedang merayakan hari ulang tahun guru hari ini di sekolah. Jadi banyak perayaan hari ini. Tapi karena ada perayaan, hati dan suasana itu tidak sejalan. Pikiran bercabang-cabang jadinya, tidak fokus jadinya. Jadi apa pikiran bercabang Ibu yang kita bicarakan saat ini? Kalau pikirannya pengen kegiatan kita hari ini Zoom. Kalau hatinya mungkin di luar atau kemana. Iya, oke. Jadi hatinya mendua karena ada situasi orang pesta, Ibu nggak bisa ikuti ya. Iya, oke Bu. Lalu dalam kegiatan kita Gemit ini, Ibu Eli merasa udah ada permasalahankah dalam kegiatan kita? Iya, saya ada masalah tentang materi coach. Saya kurang memahami antara coaching yang kita lakukan realitanya dengan teori yang kita pelajari di modul 2.3 ini. Jadi menurut Ibu yang Ibu pahami sebelum kita pelajari coaching pada modul ini, menurut Ibu coaching sebelumnya seperti apa? Iya, kalau coaching yang biasanya awalnya tuh dengar istilah coaching itu dari dunia olahraga. Coach, saya taunya coach itu adalah seorang pelatih. Biasa kita dengar di sepak bola ada coach. Nah, berarti saya beranggapan coachnya itu adalah pelatihnya. Sementara kalau di dunia pendidikan, yang coaching yang saya tahu itu adalah sebuah rapat. Nah, misalnya saya diundang coaching untuk menjadi panitia ujian. Nah, saya diundang coaching tempatnya di mana, kemudian nanti di coaching itu ada pemateri yang menjelaskan langkah-langkah kegiatan mengawasnya apa-apa saja. Kita hanya menduduk mendengarkan. Itu yang saya ketahui tentang coaching. Namun kenyataannya dalam coaching yang kita pelajari ini berbeda. Apakah itu yang menjadi kegalauan Ibu saat ini? Iya, benar. Karena di modul 2.3 ini saya menemukan ada istilah coach yang artinya kan menghantarkan gitu kan. Kemudian ada istilah coaching, kemudian ada istilah coaching, ada 3 istilah berarti yang kita gunakan. Kemudian saya juga di modul ini ada kayak tabel-tabel yang harus diisi. Jadi permasalahan Ibu kan tadi Bu ceritakan bahwasanya ada pemahaman yang berbeda dari coaching yang Ibu alami sebelum mempelajari modul ini dengan coaching yang kita pelajari saat ini. Iya. Dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita tentang permasalahan itu tadi? Yang ingin saya dapatkan pertama itu pemahaman coaching yang kita gunakan di sekolah, yang kita gunakan nanti dengan rekan kerja. Saya mau paham betul. Mungkin nanti kita akan berperan sebagai coaching dengan rekan. Jadi saya mau pemahaman benar tentang coach yang kita pelajari hari ini.
Begitu. Ya. Nah, kan kita sudah belajar nih tentang coaching. Nah, kira-kira menurut Ibu, pemahaman Ibu tentang coaching ini berada pada level berapa? Kalau dari segi teori, pemahaman saya tentang coaching hari ini itu kira-kira berada baru di antara level 5. Nah, sekarang tuh mau tanya, kira-kira jika Ibu memahami coaching ini dalam percakapan kita, Ibu berharap Ibu berada pada level berapa? Harapannya setelah saya memahami tentang materi coach ini, harapannya tentu nanti harapannya itu minimal di level 7,8 lah. Oke. Ya, berarti lebih paham dari sebelumnya ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, pemahaman Ibu tentang modul ini, coaching itu seperti apa, Ibu? Kalau di modul ini, pemahaman saya itu coaching itu mungkin seperti teman curhat. Teman curhat menceritakan masalahnya, coachnya itu menjadi seorang pendengar. Coachnya. Ya. Terus? Kemudian bukan menjadi seorang pelatih ya, kan ya, tapi seorang pendengar yang baik, bisa membantu nanti memberikan solusi buat temannya. Ya, berarti itu pemahaman Ibu saat ini tentang coaching yang kita pelajari. Nah, kira-kira supaya Ibu bisa memahami coaching ini tentu ada rekan sejawat yang akan curhat kan, Bu? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau ada teman yang curhat, itu sebagai apa? Kalau teman yang curhat, ya. Berarti saya jadi pendengarnya, jadi coachnya. Nah, ya betul. Ibu sebagai coachnya. Kalau temannya yang bercerita sebagai coach. Nah, berarti Ibu sudah paham bahwa posisi coaching itu ada dua, sebagai coach dan sebagai coachee. Nah, di sini Ibu sebagai coach membantunya supaya apa, Bu? Supaya teman saya yang coach tadi mendapatkan solusi dari permasalahannya. Ya, dapatkan solusi dari permasalahannya yang dari permasalahan yang dia ceritakan itu kan. Ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah coaching itu bisa dilakukan dengan situasi yang formal atau non formal? Kalau menurut saya bisa saja dalam situasi non formal, karena hanya antara coach dengan coachee mungkin berada di suatu tempat, kemudian si coachee-nya bercerita, kita langsung beri pertanyaan, ada permasalahan, mungkin si coachee-nya bisa langsung bercerita tanpa harus ada situasi formal. Itu menurut pemahaman saya. Ya, berarti menurut Ibu si coachee itu bisa nyaman bercerita atau curhat dalam situasi yang non formal. Jadi situasi yang nyaman untuk dia bercerita. Kalau dia nggak nyaman, tentu dia nggak jadi bercerita dengan kita kan, Bu? Iya, benar. Nah, menurut Ibu, kira-kira kapan seorang coachee itu bisa bercerita kepada coach? Ketika coachnya itu ada waktu, kemudian saat coachnya mungkin mau menyampaikan persoalannya dengan
time yang pas, mungkin bisa terlaksana. Kira-kira kalau kita melakukan coaching dengan teman yang ingin curhat tersebut, berapa lama kira-kira waktu yang kita butuhkan? Kalau untuk jadi pendengar, mungkin paling sedikit itu kita membutuhkan waktu 30 menit. Lebih kurang ya, Bu ya? Ya, lebih kurang. Nah, sekarang menurut Ibu, kesimpulan dari curhatan kita ini, bagaimana pemahaman Ibu tentang coaching? Awalnya, mungkin saya berpikiran bahwa coach yang kayak saya pelajari itu berbeda dengan coaching yang sudah kita lalui sebelumnya. Saya pernah jadi peserta coaching misalnya kan, ternyata saya awalnya agak berpikiran berat. Kenapa coach itu harus punya langkah-langkah, harus ada nyusun pertanyaan dulu. Tetapi setelah saya berdua coaching dengan Ibu Pevi hari ini, agak sedikit mengalir di otak saya dan pemahaman saya tentang materi modul 2.3 ini mungkin sudah paham. Awalnya saya merasa berat sekali, agak membingungkan bagi saya. Terus setelah saya melakukan coaching berdua dengan Ibu Pevi, agak mulai terurai seperti itu. Ya, jadi menurut bisa kita simpulkan juga bahwasanya kalau situasi coaching itu seorang coach harus apa gitu Bu, supaya temannya itu bisa mengalir, menyampaikan dan menemukan masalahnya. Iya. Jadi Bu Eli sebagai coach harus bisa mendengarkan curhatan temannya dengan baik, nah Bu supaya Iya. bisa mencurahkan masalahnya dengan mengalir dan menemukan masalahnya sendiri. Iya, ternyata memang seperti itu. Iya kan Bu? Ya. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan hari ini dengan perasaannya setelah ternyata kita butuh teman untuk terbuka, saling bercerita agar menjadi permasalahan menjadi lebih ringan. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Ya, kita itu makhluk sosial ya. Jadi untuk kita pelajari hari ini bahwasanya kita perlu orang lain untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Ya. Jadi besok-besok kita bisa terapkan ke teman-teman kita ya Bu ya. Besok mungkin setelah pemahaman saya tentang materi coach hari ini akan saya praktekkan jadi coach di sekolah. Oke. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Nursya. Saya hari ini berperan sebagai coach dengan rekan saya Pevi Rahmadani itu peran sebagai coach. Ya. Baik, kita langsung saja. Bagaimana perasaan Ibu Pevi sore hari yang cerah ini? Perasaan hari ini, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Perayaan Hari Guru di tempat Ibu bagaimana? Perayaan hari ini dilakukan di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Ya, SD SMP melakukan kegiatan apa jalan santai. Oh, anak dirumahkan hari ini. Libur berarti hari ini ya. Belajar di rumah. Bagaimana tentang pembelajaran di sekolah? Alhamdulillah baik. Namun ada sedikit masalah Bu. Setelah kita mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, kan kita menerapkan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar siswanya. Kemarin udah diterapkan tuh sesuai gaya belajar, auditori,
visual dan kinestetik. Namun dalam kegiatan LKPD-nya ternyata yang bagian auditorinya tidak terterapkan, namun dalam proses pembelajaran ada. Anak itu diajak bernyanyi kan bersama-sama dengan teman. Namun dalam LKPD-nya tidak terterapkan sama Vi. Itu masalahnya. Vi belum menemukan, Vi kan mengajar di kelas 1 nih Bu. Jadi anak itu kan masih baru untuk belajar. Bagaimana cara menerapkannya kira-kira ya. Soalnya kalau anak auditori itu kan dia suka mendengar melalui nyanyian gitu kan, atau dia bernyanyi gitu kan Bu. Kalau di kelas 1 kira-kira itu yang jadi permasalahan di hari ini. Oh, jadi pembicaraan yang sore ini yang Vivi ceritakan tentang pembelajaran auditori di kelas 1 ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini itu menurut Vivi mau mencapai apa? Vi berharap dari percakapan kita Vi menemukan bagaimana solusi untuk penerapan auditori ini, gaya belajar auditori ini di kelas 1 SD. Bukannya menyenangkan kalau belajarnya pakai auditori di kelas 1 karena anak lebih banyak beraktivitas ya? Ya betul Bu. Kalau apa kan kemarin ini sudah diterapkan dalam pembelajaran anak itu diajak bernyanyi kan. Bernyanyi yang auditori itu ajak bernyanyi kan kita dengarkan musiknya, bagaimana lirik lagunya. Dia udah nyanyi, udah dapat sama dia. Namun dalam LKPD anak itu diterapkan pertama dalam apa? Dalam bentuk tulisan saja gitu, sama seperti dengan teman yang visual dan kinestetik. Nah sekarang Epi berencana Bu, kalau biasanya anak yang auditor itu dia bisa berkarya dengan membuat lagu gitu. Kira-kira di kelas 1 bisa enggak gitu? Jadi tersalurkanlah gaya belajar sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut gitu. Auditori itu menurut Vi gitu. Iya. Jadi menurut Vivi keberhasilan yang ingin diterapkan dari gaya belajar auditori itu siswanya atau anak-anaknya mampu menyanyi. Ya, dapat membuat lirik lagu sesuai dengan materi pelajarannya gitu. Bisa membuat lirik lagu. Ya, lirik lagu dia ciptakan sendiri gitu dalam bentuk sederhana gitu kan. Biasanya anak-anak di kelas 1 itu lebih suka menari kalau kita tampilkan media. Ya, kalau menggunakan media kita tampilkan nyanyian, dia ikut nyanyi tuh. Dia mau tampil ke depan Bu. Kalau di lembar penilaiannya kalau dalam LKPD biasanya kan auditor itu bisa dia menciptakan karyanya sendiri dalam bentuk lagu gitu, berdasarkan materinya gitu. Gitu. Itu agak ragu menerapkannya, apakah bisa di kelas 1 SD diterapkan gitu. Jika pada saat sekarang ini Ibu Vivi memposisikan diri itu tentang gaya belajar yang auditori itu kira-kira pada level berapa? Kalau pada siswa yang auditori mungkin berada pada level 5 gitu. Aku mampu menyampaikan nyanyian kembali ketika kita ajarkan. Namun kalau menerapkannya dalam bentuk membuat lagu sendiri masih belum gitu kan. Bagaimana kiat-kiatnya gitu. Mungkin harus banyak dirangsang ya anak-anak kelas 1 itu biasanya. Atau ibu gurunya dulu yang nyanyi? Ya ibunya udah nyanyi kok. Kira-kira langkah selanjutnya yang ingin Vivi terapkan itu bagaimana? Untuk memunculkan keinginan siswa tadi agar dia dengan gaya belajarnya auditori itu gimana kiat-kiatnya? Menurut kiat-kiatnya
anak tuh pertama memahami materinya dulu, bahwa misalnya dia belajar kayak tentang pengukuran panjang dan pengukuran pendek misalnya kan. Anak itu paham dulu kalau ini bendanya panjang, ini bendanya pendek. Kemudian yang tahap kedua baru dia membuat lirik lagunya. Dia bisa menyanyikan benda tersebut dengan bahwasanya ini benda ini panjang, bahwasanya benda ini pendek gitu. Dia bisa buat kayak lirik lagu gitu maupun sederhana gitu. Menurutku seperti itu. Jadi anak-anaknya harus nyanyinya itu dihubungkan dengan materi. Ya. Keren berarti ya. Anak-anaknya menciptakan lagu itu berdasarkan materi pembelajaran. Kalau posisi siswa sekarang itu, siswanya itu berada di posisi yang berapa untuk kemampuan menciptakan lagu tadi? Kalau posisi itu, kalau yang nampak Devi masih posisi 5 kan Bu. Tapi kalau Pi berharap anak itu berada pada level 7 lah. Untuk 6 atau 7 lebih ada pengembangan dari pemikirannya dan siapa yang diharapkan membantu dalam merancang gaya belajar auditori tersebut? Menurut Pi berkolaborasi dengan rekan sejawat yang suka nyanyi-nyanyi gitu Bu, yang hobi menyanyi gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, bisa dibantu ada kakak kelasnya yang suka emang hobi buat lirik lagu gitu Bu. Karena nampak ada Pi sama kakak kelasnya yang kelas tinggi, dia ada yang hobi buat lirik-lirik lagu. Jadi adik-adiknya tuh nanti bisa diajak ngobrol sama kakaknya gitu, menurut Pi gitu, supaya terasah gitu kan, bisa dia buat gitu kan. Menggunakan konten lain bagaimana? Sekarang kan banyak ya media-media, apakah tidak bisa digunakan? Oh ya, bisa Bu. Kan anak-anak itu kan suka lihat-lihat tuh TikTok, kan ada nyanyian singkat. Ya, viral. Biasanya kalau anak-anak itu lebih suka meniru. Iya, Jadi dari lagu yang dia sukai, dia buat tuh liriknya itu dengan irama lagu yang dia suka, nah Bu. Iya. Iya. Jadi dia lebih mengalir dia membaca teksnya, nah Bu. Itu seperti itu. Iya. Kapan bisa Tufi bisa berkomunikasi dengan rekan atau kakak kelas? Kira-kira kalau dalam minggu ini, jika ada luang kakaknya untuk rekan sejawatnya untuk free ada bidang studi, kira-kira bisa. Kalau besok kakaknya ada waktu, kita bisa bicara saling berkolaborasi untuk minta masukan kan Bu. Gitu. Menurut gitu Bu. Berarti dalam waktu dekat ya bisa berkomunikasi dengan rekan atau kakak kelasnya, kemudian jadwalnya dilaksanakan dalam minggu ini. Jadi menurut Pi dari kesimpulan kegiatan kita hari ini itu bagaimana? Menurut Pi melalui diskusi kita, percakapan kita ini, pembelajaran yang auditori itu bisa kita asah secara perlahan melalui kebiasaannya atau kesukaannya. Dia suka nyanyi-nyanyi kan, menemukan lagu di media sosial seperti TikTok. Nanti dia masukkan liriknya ke materi pelajaran yang dia pelajari saat itu. Kemudian sebagai guru, Fevi juga meminta saran dan masukan dari rekan sejawat yang memiliki talenta di bidang itu atau rekannya. Setelah kita melakukan
seperti coach hari ini ya. Ya, Bagaimana perasaan Ibu Pipi? alhamdulillah agak lega, terbuka, pemahaman tentang auditori lebih luas lah, bahwasanya auditori itu bisa kita asah dari kelas 1 dengan cara yang sederhana, dengan Kata-kata sederhana. ya kata-kata sederhana melalui lagu-lagu yang disukainya. Iya, cepat. Biasanya lagu lebih cepat dihafal ya. Iya, Oke, terima kasih Bu Pevi. terima kasih Dan Bu. curhat kita hari ini semoga bermanfaat Amin. bagi Pevi terutama dan bagi saya juga. Ya Bu, sama-sama. Ya, jadi kegiatannya tidak untuk hari ini, bisa besok kita lakukan. Iya. Berbagi cerita. Perkenalkan, saya Fevi Ramadhani sebagai coach dan Ibu Eli sebagai coach. Bu Eli, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Fevi. Baiknya. Kebetulan lagi di sekolah. Oh, lagi di sekolah. Oh, udah letih kayaknya ya Bu ya. Udah sampai malam. Kayaknya ada acara gitu ya. Iya, ada kegiatan untuk besok. Jadi malam ini H-1, jadi agak sedikit ekstra. Perayaan apa itu Bu? Ada beberapa kegiatan besok. Yang pertama itu wisuda tahfiz, kemudian P5 dan HUT sekolah. Kebetulan juga bertepatan dengan HGM juga, jadi sekaligus kegiatannya. Jadi sekaligus kegiatannya untuk memeriahkan Hari Guru ya Bu ya? Iya. Bagaimana persiapannya Bu? Apakah ada kendala sebelum hari? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kalau untuk perayaannya lancar, bagaimana dengan situasi pembelajaran Ibu dengan murid atau rekan gurunya di sekolah Bu? Adakah kendala? Iya, sedikit ada kendala dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Jepang dengan siswa di kelas 11 saat ini. Karena ada renovasi di sekolah, ada 14 kelas yang direnovasi, jadi jam belajarnya itu dipersingkat karena dibagi 2 sesi, jadi masing-masingnya 1 jam pelajaran yang biasanya 45 menit itu menjadi 30 menit, itu terpisah dari menjadi 2 kali pertemuan, jadi pertemuan dengan siswa itu menjadi berkurang, dan ketercapaian kompetensinya itu agak berkurang juga. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang itu rendahnya kemampuan siswa kelas F itu menguasai huruf hiragana. Itu lemah sekali karena kurang jam belajar dan mereka mungkin karena ini pilihan juga, mata pelajaran pilihan, tapi mereka tidak menyadari juga bahwa mata pelajaran pilihan itu memang harus dikuasai. Jadi mungkin minat belajarnya menurun mungkin seperti itu. Jadi masalah yang Ibu hadapi saat ini adalah kegiatan pembelajaran di kelas dalam pembelajaran bahasa Jepang. Iya Bu ya. Yang pertama, karena masalah waktu pembelajaran yang semakin singkat, kemudian minat belajar siswa yang menurun karena tidak ada motivasi yang kuat ya kayaknya ya Bu ya. Seperti itu juga. Kalau seharusnya mereka menyadari kan, mereka yang memilih. Tapi setelah kita masuk, kan awal memang dilakukan
apa namanya, asesmen diagnostik dulu, kan awalnya seperti itu. Ternyata yang eh, mulai nampak itu hanya beberapa orang, sisanya itu mungkin hanya memilih karena tidak memilih mata pelajaran lain. Iya. Berarti dia memilih bukan sepenuh hati kayaknya ya Bu ya. Iya, bukan sepenuh hati. Jadi Bu Eli, Vi mau nanya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini itu, yang pertama, saya menemukan solusi ya. Sekurang-kurangnya dengan membagi cerita, saya mendapatkan informasi baru, atau mungkin uh, saya bisa membagi beban sedikit, kemudian bisa mengharapkan uh, apa solusi lah di balik itu. Ya, berarti Bu Eli ingin ada pencerahan dari permasalahan Ibu dalam perbincangan kita hari ini. Iya. Kira-kira menurut Ibu, siswa yang berminat dalam pembelajaran bahasa Jepang itu seperti apa, Ibu? Kalau dalam satu kelas itu siswa yang berminat itu kira-kira 60% dalam satu kelas. Yang berminat. Iya. Kriteria siswa yang berminat itu seperti apa kira-kira, Bu? Yang berminat di Jepang. Kalau dia yang berminat itu dari awal mereka sudah menunjukkan apa namanya, antusias. Kalau mau belajar itu mereka akan antusias dulu. Mereka akan merespon apa yang gurunya sampaikan. Mereka akan timbal balik meresponnya. Misalnya ada yang suka, kan ditanya dulu, ada yang suka anime atau apa. Biasanya kalau yang suka itu akan langsung merespon. Tapi kalau yang sudah suka itu akan kelihatan. Mereka diam saja, mereka acuh seperti itu di kelas. Oh ya, berarti siswa yang berusia itu adalah siswa yang merespon pembelajarannya. Mungkin ada minatnya pada mungkin dalam animenya ya Bu ya? Iya. Atau bahasanya atau budayanya gitu nak Bu. Apa menurut Ibu minat siswa terhadap bahasa Jepang itu berada pada level berapa sekarang? Kalau perkiraan kira-kira berada pada level 6,2. Iya. Menurut Ibu, jika Ibu melakukan sebuah aksi atau perubahan, kira-kira berapa presentasinya yang ingin Ibu tingkatkan dari siswa yang belajar bahasa Jepang tersebut? Minimal saya mengharapkan siswa saya mampu menulis huruf hiragana itu berada pada skala 8,5. 8,5, berarti cukup tinggi ya. Berarti semangat untuk siswanya bisa pandai menulis hiragana dalam bahasa Jepang itu cukup baik. Lalu apa langkah yang ingin Ibu lakukan kira-kira supaya siswa yang kurang berminat tadi bisa tertarik untuk melakukan pembelajaran dalam bahasa Jepang itu atau melalui penulisan hiragana tadi? Kalau selama ini saya sudah mengupayakan itu dari segi pembelajaran dengan menggunakan media. Biasanya menggunakan media bertulisan yang di depannya ada tulisan hiragana, di belakangnya itu ada gambar. Jadi awalnya saya dulu yang mengeluarkan hurufnya, mereka menebak nantinya gambarnya itu hurufnya apa. Dan untuk latihannya saya menyuruh membuat
kartu huruf, masing-masingnya membuat kartu huruf. eh, Selain mereka bisa menulis, juga cepat menghafal dengan melalui kartu huruf. Cuman setelah kalau kartu hurufnya sudah terbentuk, mereka bisa bermain game dengan kartu seperti kartu seukuran kartu remi yang mereka ketahui itu mereka saling biasanya tukar-tukar. Dari yang di kelas itu, yang antusias ya tetap yang antusias, yang enggak tetap aja. Saya ingin semua siswa saya itu antusias dalam dalam melakukan permainan kartu hiragana atau yang kami sebut e-kado dalam membuat huruf-huruf itu. Mereka bisa merangkai-rangkai antara huruf satu dengan huruf dua, kemudian dirangkai menjadi sebuah kosakata. Saya berharap mereka juga bisa tidak hanya membaca saja, tapi juga bisa menulis, tapi juga mengucapkan. Bagus sekali penerapan yang Ibu Eli lakukan. Mungkin adakah pemikiran Ibu atau ide Ibu yang lain yang bisa meningkatkan pembelajaran yang dapat memicu siswa tersebut bisa berminat dalam penulisan bahasa Jepang tadi sebelum dia menulis. Misalnya kalau SMK mungkin bisa menggunakan HP ya Bu ya, atau kan teknologi ke sekolah gitu. Mungkin bisa Ibu terapkan atau gimana gitu. Iya, bisa dengan menggunakan video biasanya dengan memutar film, animasi, atau video. Biasanya kalau film Jepang itu ada tulisannya di bawah, ada kosakata dari pengucapannya. Maka belajar, atau saya putar dengan YouTube, ada pembelajaran bahasa Jepang melalui YouTube. Mereka bisa belajar mandiri. Ya, melalui video yang Ibu tayangkan atau media internet yang Ibu terapkan di pembelajaran, apakah itu bisa memicu siswa untuk berminat dalam menulis bahasa Jepangnya tersebut, Bu? Saya berharap bisa, karena selain biasanya anak-anak itu lebih suka melihat ya, melihat kemudian walaupun ini mendengarnya kan lebih cepat daya tangkapnya biasanya dengan suara gitu kan, dengan tampilan film mereka bisa mengetahui kosakatanya satu-satu. Kalau dari langkah yang sederhana dari Ibu, menurut Ibu dari video yang Ibu tayangkan, apa langkah yang sederhana yang bisa Ibu lakukan supaya siswa tersebut bisa menuliskan huruf hiragana bahasa Jepang tadi? Dengan memberikan perintah kosakata, buatlah kosakata dari yang kamu tonton, apa kosakata yang kamu dapatkan. Oh iya, berarti bisa kayaknya ya nak Bu, kita terapkan gitu penggunaan media atau media internet atau teknologi dalam pembelajaran bahasa Jepang ya Bu ya. Iya, memang harus. Menurut Ibu, apa yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan minat tersebut selain tadi? Mungkin ada bantuan dari teman atau dari mana? Iya, yang diharapkan itu ada eh, bantuan dari teman, misalnya video yang mereka buat atau berbagi, berkolaborasi, membuat media pembelajaran yang menyenangkan buat peserta didik dalam khususnya pembelajaran bahasa Jepang. Biasanya kami di dalam MGMP karena di sekolah itu kami itu terbatas hanya satu orang satu sekolah. Jadi untuk tidak ada rekan kerja kalau di sekolah, tentu teman yang rekan kerja yang bisa berbagi itu di MGMP. Iya, berarti Ibu bisanya berkolaborasi dengan teman yang sesama MGMP ya, Bu?
Lalu bagaimana caranya Ibu bisa berkomunikasi dengan teman Ibu yang tidak satu sekolah tersebut? Kira-kira gimana langkahnya? Kalau untuk berkomunikasi, kami kan rutin melakukan pertemuan mingguan, kalau enggak melalui chattingan aja. Berarti bisa melalui pertemuan rapat atau kayak KKG gitu nah Bu, MGMP-nya Iya. ya Bu. Berarti atau bisa dengan teman yang sesama kerja yang lebih klop dengan Ibu untuk bekerja sama ya Bu. Iya. Iya. Kira-kira kapan bisa Ibu melakukan kegiatan ini untuk meningkatkan pembelajaran Ibu dalam menulis huruf hiragana bahasa Jepang tersebut? Untuk tahap berikutnya, kalau sekarang itu kan di semester 1 mereka sudah tahap dasar, jadi membaca lancar mungkin belum. Jadi harapannya untuk dapat membaca lancar itu pelaksanaannya di semester 2 lagi. Karena di semester 1 ini kan pembelajarannya sudah berakhir. Jadi mungkin untuk tahap berikutnya itu mulai Januari di 2024. Iya, berarti di awal Awal tahun semester 2 ya. semester 2, Ibu bisa melakukan itu dengan rekan sejawat sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai di semester 2 ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana kira-kira Ibu apakah sudah mendapatkan kesimpulan dari permasalahan Ibu tadi bagaimana percakapan kita hari ini? Ya, saya dapatkan kesimpulan hari ini bahwa pembelajarannya harus aktif, bukan dari guru saja, tapi juga harus menggunakan banyak media agar siswanya bisa menulis lancar huruf hiragana. Karena mungkin banyak media-media yang kita gunakan yang bisa digunakan untuk siswa belajar huruf hiragana karena sudah umum. Harapannya seperti itu. Berarti itu kesimpulan dari Ibu. Jadi langkah yang lebih baik Ibu lakukan menggunakan media yang lebih baik lagi ya Bu ya. Yang siswanya dan juga berkolaborasi dengan teman-temannya yang sesama MGMP. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini? Perasaannya setelah kita berbincang hari ini itu menjadi lebih terbuka. Mungkin selama ini saya sendiri, sekarang ada teman untuk atau rekan untuk bercakap-cakap, mungkin sudah lebih terbuka daripada biasa. Baik Ibu, semoga percakapan ini menjadi sesi yang lebih baik untuk Ibu dan juga dengan Vi supaya melakukan pembelajaran yang lebih baik kepada murid kita. Vi juga bersemangat, semoga Ibu bisa bercerita lagi sama Vi tentang kegiatan Ibu dalam pembelajaran menerapkan bahasa Jepang kepada siswa supaya siswa itu lebih berminat dalam belajar bahasa Jepangnya. Terima kasih Bu Pepi. Ya Ibu, sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Pepi, Bu Eli. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanggapi. Bu, silakan. Ada yang mau menanggapi Pak? Ya, Bu Elia. Silakan Bu Elia. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya cara pembukaan dari Bu Fevi tadi ini bersifat daring ya Bu ya. Dengan menanyakan kabar, menanyakan lokasi berada di mana dan apa yang terjadi di sekolah itu sepertinya tidak tatap muka. Kemudian yang kalau tidak salah saya tadi Bu Fevi ini pertanyaannya lebih suka mengarahkan
dari koci. Sedangkan yang saya catat tadi dari yang dilarang atau hal yang dihindari dalam pelaksanaan coaching ini adalah menghindari bersifat pertanyaan yang mengarahkan dan membuat kesimpulan sendiri. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Depi. Saya Bu Depi. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk ini Bu Fevi sama Bu Eli tadi udah luar biasa Pak, udah bagus ininya. Cuman ada sedikit mungkin menurut Devi nih Pak, ekspresi dari coachnya Bu Fevi mungkin di awal-awal menurut pengamatan saya Pak agak serius gitu, kurang santai Bu Fevinya sebagai coach, sementara Bu Eli Nursayang sebagai coachnya malah lebih mudah tersenyum, santai begitu mungkin menurut Devi Pak pengamatannya. Terus tentang pertanyaan coachnya tadi mungkin ada sedikit yang kurang nyambung menurut Devi Pak, karena tadi Bu Fevi menanyakan sebagai coachnya bagaimana berkolaborasi dengan rekan yang tidak satu MGMP. Sementara Bu Elinya sebagai coach menjawab tetap menjawabnya dengan rekan satu MGMP karena pertemuan rutin setiap bulannya kami melakukan begini-begini gitu. Jadi antara pertanyaan coach dengan coachingnya kurang nyambung tadi Firasa. Mungkin itu pengamatan Devi Pak. Terima kasih Pak. Baik. Bu Peggy, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Bagus proses coaching yang baru saja diperankan oleh Ibu Fevi dan Ibu Eli. Cuman memberikan sedikit saran terutama kepada coach Bu Fevi. Kalau Ibu Fevi tersenyum cantik, artinya begini Pak. Ketika Ibu Fevi memerankan sebagai seorang coach di awal tadi udah konsisten ya, ada senyuman gitu. Nah, ketika di tengah itu, iya betul seperti yang disampaikan Ibu Devi, agak serius gitu. Nah, di sini karena Ibu Fevi memerankan sebagai seorang coach, tentu kita akan menularkan optimisme kita kepada coachi dalam menyelesaikan permasalahannya. Mungkin ya terkait jangan terlalu serius dan tetap mempertahankan senyuman sampai akhir coachingnya. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Peggy, cerita senyuman ya Bu Peggy, kamera juga susah. Itu nggak kelihatan senyumnya. Iya Pak, mohon maaf ini nggak bisa diajak kerja sama kameranya tiba-tiba nggak bisa dibuka. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin yang pertama, yang coaching ini diusahakan jangan daring ya. Karena supervisi itu tidak bisa daring, Bu. Ya. Jadi coachingnya harus luring, bertemu gitu, biar kelihatan raut wajahnya. Kalau daring, ini kan simulasi ya. Tapi simulasi luring harusnya. Jadi simulasi luring, jangan daring. Kalau menanyakan posisi, betul jadinya daring dia. Nah, kan gitu, tidak dalam satu ruangan, satu meja, kan gitu. Ya, tidak saling bertatapan, satu itu. Yang kedua tadi emang betul tidak boleh mengarahkan ya clue-nya. Happy, enjoy, nyaman, itu penting. Karena dengan itu bisa, karena gini, Bapak Ibu, kalau saat real coaching, itu tidak ada skenario, Bu. Tidak ada. Sekarang karena ada praktik, jadi ada skenario. Walaupun misalkan tidak ngamati betul juga, urutan keberapa pertanyaan jawabannya sudah ada di Bapak Ibu. Kan gitu. Seperti itu. Jadi pada saat Ibu coaching nanti dengan siswa kah, dengan guru teman sejawat kah, itu tidak ada di skenario dibagi. Ini cerita ini ya tidak seperti itu. Jadi emang tidak bisa daring sebetulnya, kan gitu. Ya. Barangkali itu
rasanya Bapak Ibu kita tidak bisa ini ya, waktunya mepet, banyak tidak bisa balik coaching jadi coaching tidak bisa satu jalan kita ya. Silakan yang belum Bu Peggy ya dengan Bu Devi yang belum yang terakhir silakan Bu. Baik, terima Bu kasih. Devi-nya di mic-nya dibuka aja. Oke. Oke.